Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya sebelum ke cerita Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar Radio Jurig bisa bercerita mistis yang lebih seram lagi. Dan buat yang sudah mendukung Radio Jurig, kami mengucapkan terima kasih yang udah mensubscribe dan memijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita mistis Radio Jurig yang lebih seram lagi. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang memiliki judul Pesugihan Alas Ketonggo Lereng Gunung Lawu yang berada di kota Jawa Timur. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya teman Radio Jurig mendengarkannya sambil ngopi agar mendengarkan cerita Radio Jurignya bisa lebih santai. Kita langsung aja ke ceritanya yang memiliki judul Pesugihan Alas Ketonggo Lereng Gunung Lawu di Jawa Timur. Selamat mendengarkan. Di Indonesia, meski zaman sudah semakin modern dan teknologi sudah semakin canggih, masih banyak cerita mistis yang beredar di tengah-tengah masyarakatnya yang tetap percaya pada kebenaran cerita mistis tersebut. Cerita mistis pun tak sedikit dari banyaknya kisah mistis di Indonesia. Salah satunya adalah cerita pesugihan Alas Ketonggo di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Alas Ketonggo sebenarnya adalah sebuah hutan lindung yang terletak di kawasan lereng Gunung Lawu. Hutan ini memiliki luas lebih dari 4.000 km dan banyak ditumbuhi pohon-pohon besar dan lebat. Banyak masyarakat Jawa yang mendapatkan bahwa hutan ini angker dan ada penunggunya. Penampakan hutan yang lebat dan diselimuti kabut saat musim hujan memang membuat hutan ini tampak suram dan menyeramkan. Saat datang musim kemarau pun tak lantas menghilangkan kesan seram dari hutan tersebut. Alas Ketonggo berada sekitar 12 km dari pusat kota Ngawi. Kabarnya hutan yang terkenal keangkerannya ini juga dimanfaatkan sebagai tempat pesugihan bagi orang-orang tertentu. Entah bagaimana awal dari cerita pesugihan dan keangkeran tersebut, namun kini cerita itu semakin menyebar luas. Alas Ketonggo juga dihubung-hubungkan dengan Alas Purwa oleh sebagian masyarakat. Alas Purwa berada di daerah Banyuwangi. Keduanya sama-sama terkenal angker katanya. Alas Ketonggo dan Alas Purwa memiliki hubungan yang erat. Beberapa waktu yang lalu, Alas Ketonggo ini sempat dihebohkan dengan adanya berita yang aneh tapi nyata. Berita itu pun sontak menjadi viral dan jadi bahan pembicaraan orang. Ada seorang manusia yang menikah dengan makhluk gaib yang menunggu hutan tersebut. Entah apa tujuan manusia itu sebenarnya, namun tindakan yang diambil terdengar tidak wajar, bahkan terlampau aneh bagi orang yang mendengar. Hal itu terjadi pada akhir tahun 2014
orang yang mengambil keputusan langkah untuk menikahi makhluk gaib tersebut adalah Bagus Kodok Ibnu Sukodok. Ia mempublikasikan pernikahan tak wajarnya dengan wanita gaib bernama Roro Setiawati. Wanita gaib itu disebut sebagai peri penunggu alas Ketonggo yang selama ini tinggal di sana. Cerita pesugihan alas Ketonggo selain kisah pernikahan seorang anak manusia dengan makhluk gaib penunggu hutan, ada pula cerita pesugihan alas Ketonggo. Cerita ini sebenarnya jauh dulu dikenal masyarakat ketimbang kisah pernikahan beda alam itu. Masyarakat percaya alas Ketonggo sebagai tempat ritual pesugihan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara instan, yaitu dengan bantuan kegaiban dalam hutan lindung yang sangat luas ini. Ada 10 tempat pertapaan yang terkenal, di antaranya Umbul Jambe, Palenggahan Agung Srigati, Kori Gapir, dan Pesanggrahan Soekarno. Di tempat-tempat itulah banyak orang yang berdatangan untuk melakukan ritual gaib melalui dari semedi sampai pemanggilan roh penghuni hutan. Beragam ritual tersebut mereka lakukan sesuai dengan kepercayaan yang mereka yakini. Kabarnya, dengan melakukan ritual pesugihan di alas Ketonggo, mereka akan mendapatkan dana gaib. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa setelah melakukan runtunan ritual di sana, mereka akan mendapatkan uang dari bank gaib. Tak heran jika lokasi-lokasi itu memiliki bau menyengat yang berasal dari bau dupa dan kemenyan. Dupa dan kemenyan tersebut adalah peralatan yang dibawa oknum-oknum saat memulai ritual mereka. Demikianlah cerita pesugihan alas Ketonggo yang masih lekat di tengah-tengah masyarakat kita. Entah apakah mereka yang melakukan ritual tersebut benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau hanya isapan jempol belaka. Sebagai manusia yang beriman, seharusnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta, pemilik, dan pelindung alam semesta ini. Jika menginginkan rezeki yang berlimpah, sudah sepatutnya kita bekerja keras untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan cara yang wajar dan pastinya cara yang halal. Rezeki tersebut rezeki yang halal. Itulah cerita pesugihan alas Ketonggo lereng Gunung Lawu yang ada di Jawa Timur. Semoga cerita pesugihan alas Ketonggo lereng Gunung Lawu ini bisa menghibur teman Radio Jurig semuanya. Terima kasih yang sudah mengikuti Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar teman Radio Jurig bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih mistis lagi. Terima kasih buat semua teman Radio Jurig. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.